Siko Duo Tigo Laju Kelah. Bapak Ahmad Basyari, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Bapak. Pagi Ya. Bapak Ahmad Basyari ini selaku Ketua Tim ya Pak ya, dari tim penilai Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Selamat datang Bapak di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Gimana Pak, masih capek? Lumayan. Kemarin Ya? itu kita seharian dari Jakarta naik pesawat, terus perjalanannya dari Bengkulu ke Linggau itu sekitar 4 jam. Dari Bengkulu? Oh nggak lewat dari ini Pak ya, dari Bengkulu ya? Dari Bengkulu kita. Karena disarankan dari Pak Ketua untuk yang lebih dekat itu dari Bengkulu, tidak lewat Palembang. Ya. Iya. Lagian Palembang lebih crowded sepertinya Pak dari Bengkulu. Iya. Baik, Bapak Ahmad Basyari selaku Ketua Tim ya Pak ya, yang saat ini melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Bahagia sekali Bapak, senang rasanya kami dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kedatangan Bapak bersama tim, dan lebih senang lagi karena Bapak bersedia menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Iya. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin tahu dulu tujuan kedatangan ke sini apa Pak, ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam rangka apa? Jadi kami tim datang ke sini sesuai dengan surat tugas yang dibuat oleh Bu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. Kami di sini ini untuk melihat kondisi meja PTSP di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Nah kebetulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu rutin mengadakan lomba lah istilahnya, lomba untuk meja PTSP di pengadilan ya. Dan untuk Lubuk Linggau ini Selamat kebetulan jadi salah satu kontestan yang lulus di tahap 1 kemarin. Jadi setelah melewati proses penilaian video yang diupload di YouTube, itu kita memilih lagi kontestan yang diwawancari secara Zoom. Jadi ada banyak tahapan, mulai dari upload YouTube, di situ kita pilih yang dipilih oleh Zoom, yang dari Zoom itu kita pilih lagi yang kita datangi secara langsung. Nah, jadi ada kurang lebih 3 tahapan. Baik, Bapak bersama tim ini memang satu tim, artinya tim yang memang selalu itu saja orang-orangnya, ataukah diganti-ganti Pak sesuai dengan kebutuhan kunjungan? Jadi kalau untuk tim yang nilai ya, kebetulan di Papu ini kita banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi ini banyak terbentur karena masa pandemi seperti saat ini. Jadi kita itu ada kegiatan BIMTEK asesor, ada lagi kegiatan akreditasi surveillance, kemudian penilaian PTSP. Kita juga dapat undangan untuk menjadi narasumber BIMTEK kepaniteraan. Nah itu kita harus membagi-bagi waktu. Makanya untuk yang penilaian PTSP ini timnya itu nggak fix, satu tim dari berapa orang itu nggak fix. Jadi pemilihannya itu tergantung yang ready siapa itu diberangkatkan. Jadi memang harus pinter-pinter bagi waktu sesuai dengan kegiatan yang harus kita laksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Artinya tidak harus selalu berbentuk lomba ya Pak ya, bisa juga kegiatan yang lain ya. Baik, untuk di luar kegiatan seperti itu yang seperti lomba itu kan artinya diadakan dulu ya, dijadwalkan. Jadi kalau untuk kedatangan rutin atau kunjungan rutin ke PNPN ada tidak Pak? Surveillance biasanya. Surveillance ada surveillance ya. Timnya di rundown juga ya, diacak juga ya. Oke. Baik. Bapak pertama kali masuk ke dunia peradilan di Mahkamah Agung ini memang langsung ke Mahkamah Agung atau sempat juga di PN misalnya atau di bagian lain dulu seperti itu? Nah, jadi kebetulan saya lulus kuliah itu tahun 2005, masuk tahun 2000. Saya sempat kerja di swasta, di pabrik. Di swasta dulu. Iya, di pabrik 1 tahun itu di bagian keuangan. Nah jadi waktu di swasta itu karena memang SDM sedikit,
banyak double job. Jadi saya jadi kasir juga, jadi kurir juga, jadi akuntan. Wah, macam-macam tuh. Nah, Multi setelah talent ya. ya, jadi setelah setahun itu kebetulan ada pengumuman penerimaan CPNS ya dari Mahkamah Agung. Saya coba peruntungan di sana Iya. dan alhamdulillah diterima. Nah, untuk penempatan pertama itu langsung di Direktorat Jenderal Badan Pelayanan Umum. Di bagian ya, di bagian penyusunan anggaran. Fungsional anggaran. Ya, staf penyusunan anggaran. Ya. Baik, ini Bapak biasa berkunjung artinya ke semua PN di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya. Ataukah mungkin ada pembagian khusus, maksudnya misalnya untuk Pulau Sumatera ini aja orangnya atau memang diacak juga? Kalau untuk pemilihan tempat juga hampir sama. Bersama Itu ya? random yang ready, yang siap untuk berangkat itu dimasukkan ke dalam surat tugas untuk berangkat. Baik, kalau Bapak ini merasakan Pak ya, artinya ketika Bapak ada kunjungan-kunjungan, melakukan kunjungan sebelum ada pandemi dengan semasa pandemi tentu sangat berbeda, Ya. ya. Berbeda dalam artian mungkin kriteria di antaranya harus ada tes PCR atau rapid antigen atau hal-hal lain. Tentu mungkin lebih banyak tingkat kesulitannya Pak ya untuk menempuh jalan seperti itu. Bisa dijelaskan Pak hal-hal yang seperti itu? Jadi kebetulan karena memang ini untuk kurva COVID udah mulai menurun ya, ini saya udah jarang di kantor, jadi hampir tiap minggu itu saya sering keluar, sering berangkat. Kemarin itu ke Palangkaraya, ke Babel, Banjarmasin. Itu 3 minggu kemarin berangkat ke 3 daerah tersebut. Nyambung Pak ya? Nyambung. Bahkan kemarin pas saya Jumat ngantor, itu ada salah satu orang yang istilahnya inilah tumben di darat, biasanya di udara mulu. Kayak siaran dong Pak di udara. Itu Oke. berarti karena sangat jarang di kantor, Iya. sering jalan ya. Tapi Bapak menikmati Pak ya profesi ini ya? Ya namanya tugas yang sudah diberikan oleh pimpinan ya harus dijalani. Gitu. Barangkali dari keluarga ada sempat kumpul nggak sih Pak? Barangkali pernah anak atau istri, waduh ini si papa ini kok kerja terus gitu kan, hari-hari weekend pun juga harus masih juga bekerja gitu. Ya paling kalau untuk melepas kangen paling pikol aja, sering pikol tiap hari kalau lagi di daerah. Ya, tapi udah sering kok, udah sering ditinggal pergi biasa. Gitu ya. Putra putri ada berapa Pak? Ada 3. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama cowok, yang kedua sama ketiga cewek. Baik, sebelum melakukan perjalanan ya Pak, misalnya untuk booking tiket Ya. atau booking hotel, itu biasanya memang sudah ada bagian tersendiri yang ngurus di Direktorat Jenderal ataukah memang tim itu yang akan berangkat yang akan mengurusnya biasanya? Nah kebetulan di Badilum ya, di Papua itu kita ada satu orang yang saudaranya itu travel. Jadi kalau tiket kita mintanya ke dia. Kemudian untuk PCR nih kan setiap perjalanan yang menggunakan pesawat itu kan harus tes PCR. Nah itu juga kita harus tes 2 hari sebelumnya. Dan karena saya sering pergi itu hampir seminggu itu bisa 3 kali PCR. Seminggu bisa 3 kali. Iya, Pak? seminggu bisa 3 kali. Lumayan sakit itu. Dicolok-colok mulu. Ya macam-macam, ada yang sakit, ada yang nggak berasa. Nggak berasa? Ada yang Tapi nggak berasa. itu Pak ya, pastinya spesimennya ada ya. Tergantung yang nyolok. Waduh. Tapi harus sakit Pak. Katanya sih harus sakit syaratnya itu. Iya. Biar mengenakan spesimennya ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman Pak ya. Aman. Karena kita tahu bahwa di Jakarta itu kan mungkin levelnya lebih apa ya dari sisi positif COVID gitu ya Pak ya. Ya. Apa sendiri aman-aman aja Pak ya sejauh ini? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Ahmad Basyari, berbicara masalah pandemi ya Pak, pandemi. Dalam setiap Bapak kunjungan ke PN-PN, apakah PN-PN itu memang sudah menerapkan juga seperti 3M dan sejenisnya dalam rangka untuk menerima pengguna layanan seperti itu? Sejauh ini Bapak melihatnya seperti apa? Ya, jadi dari beberapa kali kami datang mengunjungi beberapa pengadilan negeri ya,
itu memang ada beberapa pengadilan yang ekstra ketat menerapkan protokol kesehatan, ada yang standar. Nah, untuk yang ekstra ketat itu kami pernah tim datang ke pengadilan negeri itu harus menunjukkan sertifikat vaksin dan PCR. Tapi ada juga yang ketika kami datang mereka tidak minta syarat apapun, gitu. Jadi tidak perlu nunjukin sertifikat vaksin, tidak perlu nunjukin PCR terakhir. Dari sekian banyak perjalanan Pak Ahmad ya ke PN-PN seluruh Indonesia, kan pengalaman yang paling menarik Pak. Artinya gini, saya sendiri pernah mengalami sih ketika berada di atas pesawat tiba-tiba ada goncangan, ada turbulensi ya istilahnya seperti itu. Bapak sendiri pernah mengalami hal seperti itu? Mungkin bisa jadi pada saat masih di ruang tunggu di bandara, atau pada saat berada di atas atau menjelang landing misalnya Pak, yang menjadi sesuatu, waduh, ini sesuatu yang barangkali sulit untuk bisa dilupakan. Silakan. Jadi Pak, untuk perjalanan yang sedikit menggoncang jantung ya, saya pernah ke Gorontalo. Nah, Gorontalo itu kita kebetulan naik pesawat, itu ketika mau landing itu sempat stall pesawatnya beberapa detik. Nah, untung bisa stabil lagi, tapi sempat stall beberapa detik. Ya untungnya bisa landing dengan selamat saat itu di Gorontalo. Nah, untuk yang tahun ini saya belum lama itu datang ke Sabang. Datang ke Sabang, kebetulan kami diundang untuk menjadi narasumber untuk BIMTEK. Itu kami menggunakan ferry lah, naik ferry. Jadi sebelumnya kan naik pesawat, kemudian darat ke pengadilan tinggi, kemudian untuk menuju Pulau Sabangnya itu kami naik speedboat. Dari speedboat naik transportasi darat lagi, mobil menuju tempat pelaksanaan BIMTEK akan dilaksanakan. Luar biasa ya perjuangannya tuh ya. Meskipun seperti itu, sejak diniatkan ibadah juga berbuah pahala juga ya Pak. Baik, pernah tidak Pak dari anak misalnya, kan seperti yang saya pernah tanyakan tadi, barangkali udah lama gak ketemu papanya gitu kan, Pak ikut dong Pak, apalagi pas pada saat weekend seperti itu. Jadi kebetulan anak-anak saya senang main ke hotel. Jadi kalau diajak main ke hotel itu senangnya luar biasa. Nah, kan kalau saya pergi pasti ke hotel kan, nah pasti komplain kenapa nggak diajak. Karena biasa diajak ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kami di sini, dan kami doakan semoga Bapak dan tim untuk pulang ke Palembang direncanakan langsung nyambung dulu Pak ya. Jadi rencananya setelah dari Lubuk Linggau kami ke Bangko. Melakukan penilaian juga, kemudian kami pulang dari Jambi. Dari Bangko itu ke Jambi, jadi di hari keempat lah. Dari keempat kami akan pulang menuju Jakarta kembali. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu menjadi narasumber kami di sini. Ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan dari PN ke PN sampai kembali lagi ke Jakarta, berkumpul bersama keluarga. Salam hangat kami juga untuk keluarga di rumah. Siko 2 3 close.